Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, Tapi balasannya kayak gini. Gak pernah lihat kebaikan saya. Perjuangan saya sebagai relawan gak dilihat. secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Dan terus gue dengar-dengar katanya yang masuk ke Wawa itu bukan pure untuk bayar rumah aja, tapi juga ada belanja di toko online. Itu benar nggak sih guys? Kalau sampai benar dan belanjanya termasuk konsumtif, bukan kebutuhan utama gitu ya, itu termasuk penyalahgunaan donasi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang lagi viral, yaitu Teh Novi dan Agus. Jadi si Agus ini adalah korban penyiraman air keras, ya. Namanya tuh Agus Salim. Dan Teh Novi merupakan orang yang membantu Agus untuk mendapatkan donasi. Mendapatkan donasi sebesar berapa itu? 1,5 miliar guys ya. Dan infonya lagi guys, uang tersebut dibagikan apa sepengetahuan Mbak Novi bahwa bukan ke istrinya ini dan dibuat itu guys ya. Aduh, Agus juga mengaku guys ya memberikan 98 juta untuk bibinya yang ia biasa dipanggil Wawa. Di sisi lain Mbak Novi turut buka suara soal meminta balik uang donasi agar tidak ada kesalahpahaman guys ya. Ia mengatakan bahwa pemindahan tersebut dilakukan setelah adanya obrolan dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo pun turut menjelaskan alasannya mengapa ia dan Pratiwi memindahkan uang tersebut, sebab uang tersebut merupakan amanah dari publik Indonesia untuk pengobatan Agus. Nah, uang tersebut untuk pengobatannya si Agus guys ya. Tapi entah apa uang tersebut itu salah tujuan guys ya, salah sasaran, malah untuk bukan pengobatannya si Agus, yaitu untuk ini guys ya. Komentar dari Hotman Paris guys ya, masalah uang ini guys ya yang sudah donasikan kepada si Agus itu ya, bahwa uang tersebut itu adalah hak sepenuhnya milik si Agus guys ya. Itu kalau menurut hukum guys ya. Untuk videonya kita saksikan bareng-bareng. Saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Oke. Ya. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, buat siap keluarga mati NP, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam, kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. BPJS siapa yang menghina BPJS? BPJS sudah dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum diapa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar itu. Buat apa? Ya, Nggak ada gunanya. tolonglah. Dan kalian yang mendukung orang yang mempermalukan urusan itu nggak usah kalian berpikir saya tidak mencari uang. Iya. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada sukses fee.
Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang, ya. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening yayasan. Itu nanti permasalahan saya yang laporan ke kalian. Ya, kasihan juga buat orang yang donasi kayak gitu jadi seujon yang harusnya berkah jadi nggak berkah gara-gara kalian Akhirnya semuanya. dihina, dihujat, dibully. Buat apa? Bahkan mereka katakan akan melakukan satu donasi air keras untuk menyiramkan ke Wawa dan seluruh keluarga Agus. Perbuatan jahat yang mereka lakukan itu yang membuat saya tidak diam dan saya terus membela Agus dan keluarga. Bang, apa gue dihujat nih bang? Gimana bang? Yang hujat saya itu adalah kelompok-kelompok mereka saja. Masa membela orang yang susah dihujat? Kecuali apa? Uang udah di tangan mereka. Orang masih sakit, masih berobat. Dipindah rumah sakit kemana lagi? Harus diulang dari awal lagi. Yang normal aja kalau terjadi apa-apa sama Agus bagaimana? Ya, nggak usah lah. Kalau Agus ini ada sedikit salah, tegur dengan baik-baik. Orang benar dibuat terbalik. Dibuat seorang orang pencuri uang, padahal uang sudah di dia. Siapa yang mencuri? Betul nggak? Tapi balasannya kayak gini. Mohon bantuan Manopi untuk di rumah sakit. Saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, Kejam, tidak loh. ada kehabisan uang, Kejam. ada semua. Kehabisan uang, Kejam. ada semua. Tapi balasannya kayak gini. Gak pernah lihat kebaikan saya. Perjuangan saya sebagai relawan gak dilihat. Damai-damai aja gitu. Kita lihat apakah dari sisi hukum kalau mau menjarain Densu sama Tenovi itu bisa gitu. Dari awal kita tahu kasus Agus disiram sama air keras ini ya dari videonya Tenovi di YouTube. Dan kenapa bisa sampai Densu? Karena Agus dan keluarga sendiri yang minta media untuk bisa speak up dan mencari keadilan supaya bisa ngelihat lagi. Catat ya poin utamanya di awal, gimana pun caranya Agus mau bisa ngelihat lagi dan itu ada di videonya Deddy Sumargo. Jadi concern kita nih, concern Tenovi juga sebagai yang nolong, pasti peduli dan berusaha bantu Agus supaya bisa ngelihat lagi gitu. Nah salah satunya gimana? Ya dengan berdonasi ini supaya dananya cepat kekumpul, banyak dan bisa segera dilakukanlah tindakan untuk si Agus. Nah akhirnya uang donasinya ini malah disalahgunakan, bukan untuk pengobatan utamanya gitu. Catat ya, tujuan awalnya donasi ini untuk pengobatan. Dan kalau sampai Tenovi dan Densu mengundang kembali ke podcast untuk klarifikasi, sebenarnya bukan untuk dipermalukan ya kalau menurut gue, tapi lebih ke transparansi supaya penonton yang nyumbang juga ngerti dan paham. Karena kan dari awal emang udah dibawa ke publik gitu ya. Dia sendiri yang minta media untuk bisa speak up. Jadi menurut gue ya sah-sah aja kalau misalnya penyelesaian kasus ini juga dibawa ke publik karena udah melibatkan banyak orang nih yang berdonasi gitu kan. Dan si Densu di sini posisinya sebagai mediator gitu. Dia tuh nggak ngehasut-hasut lah, gue lihat di situ. Tenovi juga nggak ada ngasut-ngasut kok, nggak ada yang menghina atau kayak gimana gitu. Cuma memang dia tegas ya, karena memang mungkin berurusan dengan orang-orang seperti ini harus tegas dan berani. Terkait juga dana sumbangan yang ditarik ke yayasannya Tenovi, itu bukan buat diambil sama si Tenovi ya, tapi lebih ke pengelolaan dananya biar jelas. Karena yayasan Tenovi itu berizin Kemensos dan dia nggak mau kalau sampai donasinya si Agus ini benar-benar disalahgunakan, terus Tenovi kena audit. Dan itu berimpact ke dana atau pergerakan yayasannya dia. Karena di yayasan dia itu juga banyak banget ODGJ yang dibantu sama Tenovi gitu. Nah ini ya, salah satu kata-kata dari pengacara yang mau bantu Agus. Hey lu kalau udah nyumbang donasi mau diapain aja itu urusan dia. Kalau dia berobat menggunakan fasilitas rumah sakit BPJS itu hak warga negara. Jangan mentang-mentang dikasih 1,5 miliar, lu harus menggunakan uang itu tujuannya untuk membantu dia. Lah
gimana ya, kan kita tujuannya ngasih dia uang ya buat dia pakai berobat, bener gak sih, bukan buat dia foya-foya. Tapi ini menurut gue ya, kata-kata itu kurang tepat sih menurut gue. Nggak bisa dong, mau diapain aja terserah dia. Kalau dipakai, misalnya dipakai buat beli narkoba atau miras dan mencelakakan orang, itu gimana? Kita sebagai penyumbang ikut bertanggung jawab dong dengan hal-hal yang dia beli gitu. Sebagai penyumbang, gue juga merasa bahwa kalian tuh berhak tahu apakah uang itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan gitu. Karena menurut UU nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan uang atau barang. Selain itu, penyalahgunaan dana donasi diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, gue nggak tahu nih apakah untuk ngebayar rumah ini jadi salah satu tindak pidana penyalahgunaan ya. Itu biar yang lebih ngerti aja yang ngomong gitu. Nah, apakah membayar rumah dan terus gue dengar katanya yang masuk ke Wawa itu bukan pure untuk bayar rumah aja, tapi juga ada belanja di toko online. Itu benar nggak sih guys? Kalau sampai benar dan belanjanya termasuk konsumtif, bukan kebutuhan utama gitu ya, itu termasuk penyalahgunaan donasi nggak? Oke guys ya, cukup sekian ya untuk videonya kali ini. Silakan kalian berkomentar, silakan kalian nilai sendiri ya. Jangan lupa di subscribe, di like guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru untuk berita-berita yang lagi viral guys ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.